saya akan menjelaskan materi struktur atom, yang dimana materi ini merupakan materi pembelajaran kimia kelas 10 semester 1. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu atom dan apa aja sih struktur atom itu tersendiri? Yuk lebih lanjut ikuti penjelasan dari saya. Nah, sebelum kita masuk ke struktur atom ya teman-teman, kita harus mengetahui atom itu apa. Kalau menurut teman-teman sendiri atom apa ya? Nah, kalau menurut saya atom merupakan ruang hampa atau unit terkecil yang dapat dibagi menjadi beberapa materi. Kita anggap sebagai atom ini bola basket dengan lapangan basketnya, yang dimana bola basket yang sangat kecil dan dibandingkan dengan lapangan bola basket itu merupakan salah satu contoh atom atau ruang hampa yang terjadi pada atom. Nah, untuk selanjutnya atom sendiri ini telah diuji oleh beberapa tokoh ilmuwan yang nanti akan menghasilkan beberapa teori, sehingga teori ini akan menyempurnakan dari atom ini sendiri. Nah, seperti contoh yang sudah saya berikan, itu melakukan percobaan tabung sinar katoda, terus hemburan sinar alfa dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa contoh ini kita dapat mengetahui 6 tokoh ilmuwan yang menjelaskan teori-teori dari atom ini. Antara lain yang pertama ada Democritus, yang dimana Democritus ini mengenalkan awal mula atau istilah atom itu tersendiri. Yang kedua ada John Dalton yang dimana menjelaskan teori hukum Ross. Yang ketiga ada J.J. Thomson, yang dimana J.J. Thomson ini menjelaskan atom merupakan seperti roti bisnis, yang dimana di tengah ada plus dan di kanan serta samping kanan kiri atas bawah merupakan negatif. Nah, dari J.J. Thomson ini disederhanakan atau dimulakan lagi oleh Ernest Rutherford, yang dimana beliau menyampaikan atom dan elektron bergerak mengelilingi di sel seperti ini. Positifnya di tengah, nanti di sini ada elektron dan lain sebagainya yang mengelilingi di sel tersebut. Nah, setelah dari Ernest Rutherford disempurnakan lagi oleh Niels Bohr, yang dimana Niels Bohr tersebut menjelaskan bahwasanya elektron mengelilingi atom pada lintasan tertentu yang stasioner. Nah, seperti ini contohnya. Ini inti atomnya, ini elektron-elektronnya. Dan yang terakhir disempurnakan lagi oleh Erwin Schrödinger bahwasanya atom terdiri dari inti yang berupa proton dan neutron dan menjadi pusat atom. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui penelitian atom, terus apa aja sih penelitiannya dan siapa aja tokoh atau teori yang mengembangkan penelitian tersebut. Setelah dari kita mengetahui, kita akan membahas lebih lanjut tentang lambang unsur atom, yang dimana lambang unsur atom digambarkan dan jadi A, Z, X. A merupakan nomor massa, proton ditambah neutron untuk mencari nomor massa tersebut. Nah, untuk nomor atom sendiri itu didapatkan dari proton sama dengan elektron. Dan untuk X ini merupakan lambang unsur, yang dimana seperti H, O, Cl, Mg, B, dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya kita beri dua seperti papan ya teman-teman. Ada 40, 20 AR. AR merupakan lambang unsur di tabel periodik, merupakan argon, yang dimana protonnya sama dengan 20. Kita lihat lagi, nomor atom sama dengan proton. Ini proton di bawah, elektron sama dengan proton sama dengan elektron. Kita elektronnya 20. Dan untuk neutron itu kita mencari kenetralan dari atom tersebut dengan cara nomor massa dikurangi nomor atom. Seperti pada contoh 40 dikurangi 20, yakni hasil dari neutron tersebut adalah 20. Contoh yang kedua kita ambil di 23 11 Na. Untuk protonnya 11 sesuai dengan pada nomor atom yang tersedia, elektron juga
3 kurangi 11 sama dengan 12. Nah, setelah kita mengetahui ini tambah unsur dan contoh-contohnya, apakah kalian sudah paham tentang apa itu atom dan struktur-strukturnya? Nah, drama unsur ini terdiri dari beberapa struktur seperti yang sudah saya berikan di sini. Ini merupakan pusat, ini elektron, dan di pusat ini ada protonnya. Untuk penyusunan strukturnya itu terdiri dari inti atom dan elektron. Nah, inti atom sendiri dibagi menjadi dua, yakni proton yang bersifat positif dan neutron bersifat netral. Nah, untuk elektron sendiri bersifat negatif ya teman-teman. Nah, satu elektron ini bersifat 9 kali 10,28, sangat kecil sekali. Nah, setelah dari kita mengetahui struktur, nama unsur, teori apa itu atom dan lain sebagainya, mari kita masuk ke isotop, isobar, dan isotop. Yang dimana isotop, isobar, isotop ini merupakan salah satu bagian yang saling mengikat materi tentang struktur atom yang kita akan bahas ini. Nah, untuk sebelum memasuki materi ini, apakah kalian tahu isotop, isobar, isoton itu apa? Jika belum tahu, mari ikuti penjelasan saya. Nah, untuk isotop sendiri merupakan dua atom atau lebih yang mempunyai proton yang sama. Untuk isobar sendiri merupakan dua atom atau lebih yang mempunyai massa yang sama. Dan untuk isoton sendiri memiliki dua atom atau lebih yang memiliki neutron yang sama. Nah, dari sini kita mengetahui ini merupakan perbandingan antara atom satu dengan atom yang lainnya. Kita ambil contoh di sini 5 ya teman-teman. Ada 12 6C, itu merupakan protonnya 6, elektronnya 6, neutronnya 6. Nah, proton itu didapatkan dari nomor massa, nomor atom. Elektron didapatkan dari nomor atom. Seperti pengertian yang saya tadi, proton sama dengan elektron. Dan untuk neutron itu kita dapatkan melalui nomor massa dikurangi nomor atom itu sendiri. Seperti pada contoh 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Nah, untuk rumus contoh yang kedua itu 13 6C, merupakan protonnya 6, elektronnya 6, dan neutronnya 6. Seperti rumus yang pertama, proton dan elektron kita dapatkan dari nomor atom, dan neutron sendiri kita dapatkan dari nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, untuk contoh berikutnya yakni 14 8C, yang dimana protonnya 8, elektronnya 8, dan neutronnya 8. Nah, di sini merupakan contoh kedua dari isotop, isobar, dan isoton. Seperti itu teman-teman. Untuk contoh selanjutnya yaitu 14 7N, yang dimana P merupakan 7, elektron merupakan 7, dan neutron merupakan 7. Yang dimana seperti rumus yang saya jelaskan tadi, proton dan elektron didapatkan dari nomor atom, dan neutron didapatkan dari nomor massa dikurangi nomor atom itu sendiri. Dan contoh yang kelima, 15 7N, protonnya 7, elektronnya 7, dan neutronnya 8. Proton dan elektron didapatkan dari nomor atom, dan neutron didapatkan dari nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, untuk isoton sendiri di sini terdapat dua, dari nomor 1 sampai 3 dan nomor 4 sampai 5. Nah, untuk isoton sendiri itu dari 3 dan 5, karena 3 merupakan neutronnya 8 dan 5 merupakan neutronnya 8. Nah, untuk yang kedua ada 2 dan 4, yang dimana 2 merupakan neutron 7 dan 4 merupakan neutron 7. Dan untuk isobar merupakan 2 atom lebih, yang dimana memiliki massa yang sama. Nah, massa di sini yang dimaksud adalah nomor massa, bukan nomor atom ya teman-teman. Nah, nomor massa di sini yang sama adalah 3 dan 4. Yang dapat kita lihat ini 14 8C, dan ini merupakan nomor massa, dan nomor 14 7N, maka sama massanya ya teman-teman. Berarti yang benar adalah isobarnya 3 dan 4, yakni 14 8C dan 14 7N. Nah, dari sini sudah paham belum teman-teman? Jika belum,
sebelum saya akan mengasih soal berupa 2 soal, yang dimana akan menunjukkan PEN dan isobar, isoton dan isotop sendiri. Nah, untuk memahami lebih lanjut, saya akan memberi soal 2 ya teman-teman. Di sini ya teman-teman. Kalian cari isotop, isobar, isotonnya dari kedua tersebut. Jika tidak usah ditulis dari isotop, isobar, dan isoton. Nah, dari isotop, isobar, isoton itu kalian cari proton, elektron, dan neutron yang telah saya tentukan rumusnya tadi. Nah, dari sini saya akan lanjutkan materi yang berupa mekanika kuantum dan hukum Aufbau, yang dimana kedua ini saling mengikat dan saling menyatukan satu antara lain dengan atom tersebut. Nah, untuk itu saya akan lanjutkan materi selanjutnya. Nah, setelah penjelasan tadi berupa struktur atom, lambang unsur, terus atom itu apa dan sebagainya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang dimana terdapat di luar atom-atom tersebut. Seperti contoh atau konfigurasi elektron tersebut. Seperti contoh ada 10K, yang dimana 10K ini kita dapatkan menjadi 2 dan 8. Nah, 2 ini merupakan inti dalam dan 8 merupakan inti luar, atau yang bisa disebut dengan elektron valensi. Dan untuk selanjutnya ada 15O. Nah, ini kita konfigurasikan menjadi 2, 8, dan 5. 2 ini kulit dalam, 8 kulit dalam, dan sisanya merupakan kulit luar atau elektron valensi, dan 17Cl. Nah, 17Cl kita konfigurasikan menjadi 2, 8, 7. 2 ini kulit pertama, 8 ini kulit kedua, dan 7 merupakan elektron valensi atau elektron keluar dari konfigurasi tersebut. Nah, dari konfigurasi elektron tersebut memiliki ketentuan subkulit masing-masing. Subkulit atom dibagi menjadi 5. Yang pertama, subkulit pertama terdiri dari 2 atom. Ini 1, 2. Nah, di sini subkulit pertama terdiri dari 2 atom. Dan untuk subkulit 2 terdiri dari 8 atom. Dan untuk subkulit ketiga terdiri dari 16 atom untuk konfigurasinya. Dan untuk subkulit 4 terdiri dari 32 atom. Dan untuk subkulit 5 atau subkulit terakhir terdiri dari 56 atom. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya atom merupakan suatu materi yang sangat kecil dan sangat luar biasa untuk dibahas. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita akan membahas hukum Aufbau, yang dimana hukum ini merupakan hukum yang dicetuskan atau dibilangkan oleh Niels Bohr, yang dimana Niels Bohr bilang elektron berada pada setiap butir atom. Nah, tetapi mekanika kuantum atau elektron modern tidak setuju dengan pendapat Niels Bohr, yang dimana elektron berada pada setiap butir atom itu tidak setuju. Tetapi elektron modern ini memiliki pendapat sendiri, yang dimana elektron yang pada setiap butir atom menyebar ke dalam orbital subkulitnya, yang dimana elektron yang pada subkulit atom ini akan menyebar, tidak bergerombol menjadi satu. Nah, untuk dari mekanika kuantum, subkulit dibagi menjadi 4, yaitu ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Yang dimana subkulit S terdapat 2 elektron, subkulit P terdapat 6 elektron, subkulit D terdapat 10 elektron, subkulit F terdapat 14 elektron. Orbital di sini dibagi menjadi kotak
hal kedua ini merupakan negatif. Negatif ini positif. Nah, setiap satu kota ini diisi negatif dan positif. Untuk S2 kita hanya perlu membutuhkan satu kota, yaitu garis negatif 1 dan garis negatif garis positif 1. Dan untuk P6 membutuhkan 3 kotak, di mana isinya sama, garis positif 1 setiap kotak dan garis negatif 1 setiap kotak. Dan di 10 diisi 5 kotak, dan di mana setiap kotak diisi garis positif 1 dan garis negatifnya 1. Dan untuk F14 terdiri dari 7 kotak, di mana setiap kotaknya diisi garis positif 1 dan garis negatif 1. Nah, dari orbital ini saya akan memberikan contoh 2, yang dimana seperti pada papan 11Na. Nah, 11Na ini kita menurut hukum Aufbaunya, kita lihat di sini. Yang pertama 1S2, 2S2, 2P6 dan 3S1. Nah, gimana sih Kak cara ngitungnya? Nah, untuk cara ngitungnya itu kita lihat bagian luarnya aja ya teman-teman. Jangan lihat 2P, 3S dan lain sebagainya. Kita lihat ini yang menghasilkan huruf depan dari lambung ujar tersebut. Seperti 2 ditambah 2 4, 4 tambah 6 10, ditambah 1 11, berarti 11Na. Dan kedua 7N, yang dimana elektronnya 1S2, 2S2, 2P3, yang dimana 2 ditambah 2 4, 4 ditambah 3 7, menghasilkan 7N. Nah, apakah kalian sudah paham belum tentang hukum Aufbau ini? Jika belum, saya akan memberikan contoh untuk menentukan golongan dan periode dari hukum Aufbau ini. Nah, untuk hukum Aufbau ini menentukan golongan dan periode dalam konfigurasi atom-atom tersebut. Untuk contohnya, saya akan berikan. Nah, ini merupakan 3 contoh yang saya akan berikan kepada teman-teman semua untuk menentukan golongan dan periode dengan menggunakan hukum Aufbau yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk contoh pertama yaitu 3Ni. Untuk konfigurasi menurut hukum Aufbau yaitu 1S2 dan 2S1. Oh ya teman-teman, sebelum menentukan ini kalian ingat S dan P ini merupakan golongan A, yang dimana sudah ditentukan oleh hukum tersebut. Selain S dan P itu bukan golongan A, tetapi masuk terdapat di golongan B, yang dimana di dalam tabel periodik itu terdapat 2 golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas soalnya yang tadi. Yang pertama ada 3Ni. Itu konfigurasi menurut hukum Aufbau yaitu 1S2 dan 2S1, yang dimana golongan 1A dan periode 2. Nah, untuk menentukan golongan, kalian tinggal lihat di angka paling terluar, paling atas itu merupakan golongan. Dan untuk periode, kalian lihat angka di depan lambang ujar tersebut. Nah, untuk 9F itu merupakan 1S2, 2S2, 2P5, merupakan golongan 5A, 7A, dan periode 2. Kenapa sih nggak kok 7A? Karena S dan P itu kita wajib digabungkan jika saling bergandengan atau saling berdekatan. Berarti 2 ditambah 5 dengan golongan 7A dan periode 2. Kok bisa sih nggak periode 2? Karena di sini angkanya sama-sama 2. Untuk yang selanjutnya soal terakhir, contoh soal terakhir yaitu 6C. Konfigurasi menurut hukum Aufbau yang tadi setelah saya jelaskan yaitu 6C, 1S2, 2S2, 2P3, 2P ya, 2P2 yaitu golongan 5A. Seperti saya jelaskan tadi, jika angkanya sama dan S dan P berdekatan, maka harus digabungkan menjadi 1. Jika S dan P jaraknya jauh atau tidak saling berdekatan dan angka depannya ini berbeda, maka yang kita ambil adalah konfigurasi yang terakhir. Misal 3D10 dan 2P6. Nah, ini yang kita ambil yaitu 2P6. 3D10 tidak bisa dimasukkan atau digabungkan dengan 2P6 karena tersebut beda golongan. Dan 2S dan 2P merupakan satu golongan yang sama dan merupakan satu angka yang sama, jadi bisa kita gabungkan. Nah, periode 2 kok bisa sih Kak? Periode 2
karena 2S2 dan 2B2 merupakan angka yang sama, 2 yakni per 2. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mekanika kuantum yang akan berhubungan dengan hukum Aufbau yang saya jelaskan kemarin. Apakah kalian paham apa itu mekanika kuantum? Nah, mekanika kuantum adalah teori yang menjelaskan perilaku benda-benda berukuran atom dan subatomic, di mana partikel menunjukkan sifat gelombang dan partikel, dan energi tidak dapat berpindah secara kontinu, melainkan dengan kuanta. Nah, dalam kuantum sendiri ini nanti akan berhubung dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu utama yang dilambangkan dengan huruf N. Utama ini merupakan kulit terluar dari atom tersebut, dan yang kedua yaitu azimut yang dilambangkan dengan huruf N, yang dimana menyatakan subkulit. Yang di subkulitnya yang pertama S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, dan F sama dengan 3. Yang ketiga adalah magnetik yang melambangkan huruf M, yang dimana menjelaskan menyatakan orbital. Nah, untuk orbital S2 yakni 1 positif 1 negatif, yang P 1 negatif 1 positif yang sebanyak 6 kali, dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu spin yang dilambangkan oleh huruf S, yang dimana arah rotasi elektron. Nah, untuk spin sendiri jika negatif nanti akan menghasilkan negatif setengah, dan jika positif dihasilkan plus setengah. Nah, untuk contohnya seperti ini. Yang pertama 3Ni. Nah, ini nanti kita konfigurasi menggunakan hukum atau prinsip Aufbau, yang dimana prinsipnya yaitu 1S2 2S1 termasuk golongan 1A dan periode 2. Untuk bilangan kuantum utama yakni 2, bilangan azimutnya S, bilangan magnetik sama dengan 0, dan bilangan spin adalah plus setengah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.